Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta setia dari Dolan, diskusi online mingguan, seri ke-22 yang diselenggarakan oleh IDI Cabang Surabaya. Pada topik kali ini, topik minggu ini adalah dari Perdoski dengan judul topik sindroma tubuh genital, dengan moderator oleh Dr. Dwi Murtiastuti, spesialis kulit kelamin konsultan, dengan narasumber Dr. Astin Dari, spesialis kulit kelamin konsultan, dan Dr. Mayita Sari, spesialis kulit kelamin konsultan. Sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, kami silakan kepada Ketua IDI Cabang Surabaya, Dr. Brahman Askandar, spesialis obstetrik psikologi ginekologi, untuk memberikan kata pembukaan. Kami persilakan, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Dwi, kemudian Dr. Astin, Dr. Sari, yang meluangkan waktu siang hari ini, juga Dr. Charles, Dr. Linda, Dr. Pandu, selaku panitia dari minggu ke minggu. Ini tidak terasa sudah yang ke-22. Jadi nanti IDI Surabaya terus setiap minggunya, kecuali hari libur ya, kecuali hari libur dan hari Lebaran dan hari besar kita off, tetapi kalau tidak ada hari besar, tidak ada hari libur, maka tidak usah bertanya-tanya lagi, selalu ada. Insya Allah selalu ada setiap hari Senin, jam 3 sampai jam 4, dolan, jadi bermain tetapi dapat ilmu dan dapat SKP. Jadi mungkin harapan saya diikuti saja, siapa tahu bermanfaat bagi kita dalam menunjang profesi kita sehari-hari, utamanya di vaskes primer. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dikaruniai selalu kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Salam hormat saya, salam IDI untuk semua anggota, semua partisipan yang mengikuti dari mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Dr. Brahmana yang telah membuka acara kita. Untuk mempersingkat acara ini, kami akan serahkan kepada moderator kita, Dr. Dwi Murtiastuti, spesialis kulit kelamin konsultan. Kami himbau bahwa kolom Q dan A telah dibuka bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan melalui kolom Q dan A. Dan bagi yang ingin bertanya secara live, kami persilakan untuk mengajukan raise hand dan kami akan mengkonfirmasi apakah ingin bertanya secara live. Kami persilakan dokter untuk memulai acara ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan selamat sore. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kami kesempatan pada sore hari ini. Selanjutnya adalah presentasi dari narasumber. Mungkin ada beberapa slide. Silakan untuk yang pertama, Dr. Astin dari SPKK Konsultan. Silakan, dokter. Terima kasih banyak Dr. Dwi Murtiastuti, SPKK Konsultan. Yang terhormat Ketua IDI Surabaya, Dr. Brahmana, panitia dari Dolan IDI, ada Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Charles, ya. Kemudian rekan saya Dr. Sari dan para sejawat senior semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore-sore ini kita di tengah-tengah hujan ya, hujan deras dan angin yang ada sekarang. Kita sharing ya atau refresh kembali tentang tubuh baik pada wanita maupun pada pria. Izin saya share screen yang untuk tubuh pada wanita. Baik, sudah kelihatan ya, Dok? Sudah. Baik, kita refreshing kembali ya, sindroma tubuh genitalia pada wanita. Nah, sebenarnya macam-macam tubuh itu dibagi menjadi dari vagina yang disebut dengan vaginal discharge atau floor albus, atau juga yang sinonimnya adalah leucore, atau juga biasa kita sebut dengan keputihan ya, ini pada wanita. Dan juga ada tubuh yang keluar dari uretra. Nah, tidak semua floor albus atau keputihan itu patologis. Jadi kita sebelum bicara patologis, maka kita harus mengenal dulu yang fisiologis, yang normal. Jadi kalau yang pada wanita itu bisa saja keluar keputihan atau floor
flor albus yang normal. Ciri-ciri flor albus yang normal adalah yang pertama adalah warnanya. Dia bening, jernih atau agak keputihan sedikit dan encer. Jadi tidak menggumpal dan tidak pekat ya. Jadi encer. Kemudian dia biasanya itu dipengaruhi oleh hormon. Jadi sesaat kita menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi, nah itu muncul flor albus yang normal tersebut dan tidak berbau, jadi tidak ada bau sama sekali. Dan biasanya pada pemeriksaan itu didapatkan di fornix posterior. Ini yang ciri-ciri yang normal. Nah, kapan flor albus itu dibilang atau disebut dengan yang abnormal? Jadi flor albus yang abnormal itu terjadi bila ada perubahan baik dari jumlah, konsistensi, warna maupun bau ya, atau disertai dengan keluhan-keluhan lainnya, misalnya gatal, nyeri kencing ya, atau nyeri perut bagian bawah. Nah, itu yang disebut dengan flor albus yang tidak normal. Nah, ini tampak bahwa di sini konsistensinya menjadi lengket, terus ke abu-abuan, ada yang hijauan, bahkan ada yang berdarah dan bergumpal-gumpal ya, disertai bau dan adanya keluhan-keluhan lain yang menyertai. Nah, secara fisiologi sebenarnya di dalam tubuh kita, di area kelamin kita, genitalia kita itu ada beberapa flora-flora endogen yang dia berjasa ya bagi seorang wanita. Di antaranya adalah yang paling penting adalah Lactobacillus species. Nah, Lactobacillus species ini akan menghasilkan hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida ini bersifat toksik terhadap pertumbuhan dari jamur, bakteri maupun virus-virus yang sehingga dia bisa menghambat bakteri-bakteri maupun virus yang akan menyebabkan kelainan patogen di area vagina tersebut. Sedangkan untuk pH normal vagina antara 3,8 sampai 4,2. Nah, bila terjadi kenaikan, maka itu menunjukkan salah satu dari yang patologis tadi. Nah, untuk flor albus yang patologis, yang terbanyak bisa disebabkan karena infeksi ya, bisa juga iritasi, tumor maupun dari radiasi. Nah, untuk IMS, infeksi menular seksual dengan gejala di tubuh vagina, itu dibedakan menjadi gonore, nanti ini ada cervicitis dan uretritis, kemudian ada non-gonore yang bisa kita sebut dengan chlamydiosis, juga ada BV, ada KVV maupun trichomoniasis. Jadi masing-masing ini memberikan gejala maupun keluhan yang berbeda-beda dan tentunya nanti dari pemeriksaan laboratoriumnya juga akan berbeda. Nah, bagaimana algoritma tubuh pada wanita dengan pendekatan sindrom? Artinya kita tidak bisa punya spekulum ya, nggak ada spekulum, hanya mengandalkan dari anamnesis saja. Maka dari anamnesis itu kita lakukan dengan cermat, mulai kapan, seperti biasa ya, mulai kapan, warnanya, baunya, jumlahnya, kemudian adakah gejala lain yang menyertai, dan jangan lupa ditanyakan pula faktor-faktor resiko, karena faktor resiko ini penting dalam penegakan IMS ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah ada nyeri perut bagian bawah. Kalau iya, maka digunakan alur yang untuk nyeri perut bagian bawah. Kalau tidak, maka dilihat adakah faktor resiko. Faktor resiko di sini adalah misalnya usianya kurang dari 25 tahun, kemudian dia mempunyai pasangan seks yang lebih dari 1 dalam 3 bulan terakhir, atau dia mempunyai pasangan seks baru dalam 3 bulan terakhir ini ya. Kemudian juga mungkin dia juga merupakan salah satu pasangan dari seseorang yang menderita PMS. Nah, dan juga tidak pernah menggunakan kondom atau jarang menggunakan kondom bila melakukan hubungan yang beresiko. Nah, ini merupakan salah satu dari faktor-faktor resiko yang harus kita lakukan cari ya di anamnesisnya. Nah, bila terdapat salah satu faktor risiko tersebut, maka dengan pendekatan sindrom kita bisa mengobati sebagai cervicitis gonore dan chlamydiosis dan juga trichomonas. Nah, kalau tidak, maka diobati sebagai vaginitis, yaitu BV dan KVV. Kemudian masing-masing ini hari ke-7, seminggu kemudian dilakukan kontrol. Kalau keluhannya hilang, maka dianggap sembuh. Kalau tidak, maka dirujuk untuk FKTP ya, yang primer ya. Kemudian
kalau dia misalnya hari ke-7 yang vaginitis ini KVV maupun BV tidak hilang dalam 7 hari, maka diobati sebagai cervicitis ya. Yang asalnya kita mengobatinya sebagai vaginitis, maka dengan pendekatan sindrom bila dia tidak menghilang di hari ke-7, maka dilakukan pengobatan sebagai cervicitis, gonore, chlamydiosis, dan trichomoniasis. Kalau kemudian 7 hari lagi diminta kontrol, kalau tidak sembuh maka dirujuk, kalau sembuh dianggap pengobatan selesai. Nah, untuk algoritma tubuh wanita apabila di vaskes kita ada spekulum, maka alurnya sama ya, sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, karena kita tidak bisa melihat apakah penyebab dari masing-masing kriteria tersebut ya. Nah, bedanya nanti kalau di puskesmas kita atau di vaskes kita ada spekulum dan pemeriksaan mikroskop, maka pengobatannya disesuaikan dengan hasil pemeriksaannya tadi. Jadi kalau tadi itu bila tidak ada nyeri perut, maka dilakukan pemeriksaan spekulum. Nah, dari spekulum ini kita lakukan sediaan hapus, pewarnaan gram, ya, sediaan basah, dan bila ditemukan pada pemeriksaan mikroskopiknya itu ditemukan diplococcus gram negatif, maka diobati sebagai cervicitis, gonore, dan chlamydiosis. Nah, kalau pada sediaan basah didapatkan trichomonas vaginalis, maka diobati sebagai trichomoniasis. Nah, kalau didapatkan pada gram sediaan vaginanya itu didapatkan pH-nya lebih dari 5, kemudian tes aminnya positif, kemudian ini diobati sebagai BV. Nah, kalau dia sediaan gramnya ada ditemukan ciri-ciri jamur ya, pseudohifa maupun sel raginya, maka diobati sebagai KVV. Seperti itu. Nah, untuk mengingatkan kembali, untuk cervicitis yang gonore berdasarkan Pedoman Nasional Infeksi Menular Seksual, untuk pendekatan sindrom di tubuh vagina karena infeksi serviks, maka pengobatannya adalah untuk gonore tanpa komplikasi, ditambahkan dengan pengobatan untuk chlamydiosis. Jadi pengobatannya bisa dipilih yang per oral dulu, Cefixim 400 mg dosis tunggal per oral, ditambah dengan azitromisin 1 gram dosis tunggal per oral. Atau kalau misalnya azitromisinnya tidak ada, maka bisa diganti dengan doxycycline 2 kali 100 mg per hari per oral selama 7 hari. Dengan pilihan alternatif pengobatan lainnya, kalau nggak ada Cefixim, bisa digunakan hamil, maka dia tidak bisa menggunakan doxycycline dan tidak ini, maka bisa diganti dengan eritromisin 4 kali 500 mg per hari per oral selama 7 hari. Nah, untuk pengobatan cervicitis karena trichomonas atau trichomoniasis, pilihannya adalah metronidazole 2 gram per oral dosis tunggal atau metronidazole 2 kali 500 mg per hari per oral selama 7 hari. Sedangkan untuk yang terapi vaginitis, untuk BV bisa diberikan metronidazole 2 gram per oral dosis tunggal, dengan alternatif lainnya adalah metronidazole 2 kali 500 mg per oral selama 7 hari, atau clindamycin 2 kali 300 mg per hari per oral selama 7 hari. Dan untuk KVV bisa diberikan clotrimazole 200 mg intravagina setiap hari selama 3 hari, atau clotrimazole 500 mg intravagina dosis tunggal. Atau bisa juga diberikan fluconazole 150 mg per oral dosis tunggal. Atau bisa diberikan itraconazole 200 mg per oral dosis tunggal. Atau bisa juga yang banyak di puskesmas ya, nystatin 100.000 international unit intravagina setiap hari selama 7 hari. Demikian dokter, yang dari saya mungkin akan dilanjutkan dengan Dr. Sari ya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Astin atas slide-slide-nya yang menarik ya. Selanjutnya untuk narasumber kedua yaitu Dr. Melita Sari, SPKK Konsultan. Silakan Dok untuk mempresentasikan slide-slide-nya. Ya, terima kasih Dr. Dwi Murtiastuti atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim ID, kepada yang terhormat Ketua ID Surabaya Dr. Brahmana dan juga Dr. Charles, Dr. Pandu, Dr. Dinda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Mohon izin share screen untuk materi yang
ya saya berikan adalah tentang sindroma duh tubuh genitalia laki-laki. Ini juga hampir sama dengan tadi Dr. Astin, bahwa untuk sindroma duh tubuh genitalia sebetulnya ini hanya merefresh ya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan ketika masa di S1 ya, tapi untuk merefresh kembali. Jadi pertama, pada laki-laki, sindroma duh tubuh ini kita kenal sebagai uretritis. Jadi pada uretritis sendiri sebenarnya merupakan respon inflamasi pada uretra dan yang disebabkan dari berbagai macam etiologi, ditandai dengan karakteristik manifestasi duh tubuh pada uretra, kemudian nyeri saat berkemih atau disuria, kemudian juga disertai rasa gatal atau nyeri di ujung uretra. Dan selain itu ditandai juga dengan pemeriksaan laboratorium yang patognomonis, yaitu peningkatan jumlah leukosit polimorfonuklear, dan jika didapatkan Neisseria gonorrhoeae, itu merupakan suatu gonokokal uretritis kalau pada laki-laki. Kemudian jika bisa dieksklud atau tidak ditemukan Neisseria gonorrhoeae, maka itu suatu uretritis non gonokokal atau juga dikenal uretritis non spesifik, tapi sekarang lebih dikenal uretritis non gonokokal. Penyebab dari uretritis non gonokokal memang terbanyak adalah Chlamydia trachomatis, kemudian juga golongan Mycoplasma genitalium, dan bisa juga Trichomonas vaginalis. Dan sedangkan organisme yang lain seperti virus, yaitu herpes simplex virus, bisa juga ada beberapa kasus menyebabkan suatu gejala uretritis. Adenovirus juga demikian. Dan juga ada penyebab lain yaitu non-sexually transmitted yang seperti ISK atau infeksi urinary tract infection, kemudian juga akibat pemakaian kateter, dan juga ada abnormalitas kongenital serta keganasan atau alergi. Kemudian untuk insidensi uretritis sendiri bervariasi dari berbagai negara dan belum ada yang perbedaan membandingkan proporsi antara kasus gonokokal uretritis dan non gonokokal uretritis secara pasti. Namun kelompok usia penderita gonokokal uretritis dan non gonokokal uretritis puncaknya pada usia 20 sampai 24 tahun terbanyak. Kemudian ada suatu studi memang bahwa laki-laki yang menderita non gonokokal uretritis ini usia lebih tua saat hubungan seksual pertama, kemudian juga memiliki edukasi yang lebih baik dan status sosial ekonomi yang lebih baik, serta jumlah pasangan seksual yang lebih sedikit. Tapi karakteristik demografi ini tidak sebagai acuan diagnosis. Bagaimana di Indonesia sendiri pada laporan perkembangan infeksi menular seksual pada tahun 2021 melalui Kemenkes pada SIHA Kemenkes ini, bahwa memang pendekatan diagnosis secara sindrom terbanyak memang duh tubuh, yaitu duh tubuh vagina, duh tubuh uretra, di mana jumlah kasus ini yang dilaporkan pada waktu tahun 2021, sedangkan secara diagnosis terbanyak adalah akibat dari Neisseria gonorrhoeae. Dan bagaimana manifestasi klinis, memang selain yang tadi sesuai definisi dari uretritis, bahwa secara teoritis bisa ada perbedaan untuk gonokokal uretritis dan non gonokokal uretritis, yaitu berdasarkan kuantitas dan warna dari duh tubuh. Kalau gonokokal uretritis kuantitasnya lebih banyak ya, lebih profus dan berat, sedangkan warnanya lebih sering ke arah purulen atau berwarna kuning kehijauan. Sedangkan non gonokokal uretritis ini lebih sedikit dan umumnya lebih encer atau mukoid dan warnanya lebih putih atau keabuan, dan sering ditemukan di pagi hari pada non gonokokal uretritis, ataupun ada suatu noda di celana dalam atau disertai krusta pada meatus uretra karena akibat meatitis. Dan masa inkubasi gonokokal uretritis lebih pendek daripada non gonokokal uretritis. Jadi seringkali juga pasien datang lebih cepat datang pada pasien dengan gonokokal uretritis. Gambaran klinis kita lihat memang untuk yang gonokokal uretritis ini lebih purulen, berwarna kuning dan lebih kental daripada yang non-gonokokal. Meskipun secara khas perbedaan dari secara teoritis ini bisa dibedakan, namun secara praktek sehari-hari untuk manifestasi klinis keduanya ini agak sulit dibedakan.
Ya, manifestasi klinis lain yang penyebabnya selain mungkin terbanyak non-gonokokal uretritis yaitu chlamydia, juga bisa karena adenovirus. Di sini terkait juga bisa dengan konjungtivitis, kemudian karena herpes simplex dengan disertai pembesaran kelenjar limfe biasanya di inguinal dan gejala konstitusi, kemudian trichomoniasis tadi juga pada wanita bisa terjadi, dan pada pria ini juga memang disertai 50% dengan gejala duh tubuh uretra, dan karakteristik duh tubuhnya mirip dengan chlamydia. Kemudian manifestasi lain seperti epididimitis, prostatitis, konjungtivitis maupun artritis, serta juga ada abses mungkin ya, itu lebih jarang dijumpai, namun bisa beberapa laporan kasus didapatkan pada kondisi non-gonokokal uretritis. Perlu diingat bahwa selain dengan beberapa manifestasi ini, uretritis atau penyebab non-gonokokal ataupun gonokokus itu bisa menimbulkan tanpa gejala, jadi suatu asimptomatis. Ini biasanya probabilitas meningkat pada laki-laki dengan pasangan yang tersuspek ataupun sudah mendapat terapi. Jadi perlu diedukasi pada atau notifikasi pasangan pada kasus yang asimptomatis. Serta ini merupakan sumber ya dari populasi umum, bahwa ini suatu reservoir atau karier dari penularan uretritis. Kemudian secara kriteria diagnosis uretritis ini biasanya dengan pemeriksaan sederhana, tapi bisa sebagai juga riset. Di sini selain ada duh tubuh uretra, juga dari pemeriksaan gram yang diambil dari swab uretra ataupun dengan sedimen urin, itu didapatkan lebih sama dengan 5 leukosit polimorfonuklear per lapang pandang, minimal 5 lapang pandang pembesaran besar dengan minyak imersi, dan juga misalnya dengan dengan pasien yang memiliki riwayat gejala uretritis namun tanpa tanda uretritis, itu perlu hati-hati apakah itu bukan penyebab selain non-IMS atau non-STI seperti infeksi saluran kemih. Kemudian pemeriksaan jika duh tubuhnya sedikit pada uretra bisa sebaiknya diulang pada pagi hari ketika belum berkemih, atau dilakukan milking, atau juga pengambilan usap endouretra yang lebih dalam jika duh sangat minimal. Nah, ini juga pemeriksaan gram duh tubuh uretra pada pasien dengan bergejala itu akurasinya mendekati 100% untuk diagnosis gonokokal uretritis jika ditemukan gambaran diplococcus gram negatif intraseluler. Seperti demikian pada pemeriksaan gram kita lihat pada gonokokal uretritis diplococcus gram negatif intraseluler ini merupakan suatu Neisseria gonorrhoeae penyebabnya. Sedangkan pada non-gonokokal uretritis tidak didapatkan gambaran Neisseria gonorrhoeae atau tidak didapatkan gambaran diplococcus gram negatif intraseluler, namun didapatkan peningkatan jumlah leukosit polimorfonuklear. Ini merupakan non-gonokokal uretritis pada pemeriksaan gram. Kemudian untuk pemeriksaan lain yang lebih definitif yaitu dilakukan kultur atau tes berbasis, atau juga bisa dengan tes berbasis DNA atau NAAT. Ini merupakan diagnosis secara definit atau etiologis. Biasanya juga bisa digunakan pada kasus yang positif pada pemeriksaan gram tapi gagal dalam terapi, kemungkinan adanya resistensi antibiotik. Berikut pendekatan secara sindrom algoritma duh tubuh uretra laki-laki yang berdasarkan yang direkomendasikan oleh Kemenkes dan CDC WHO karena terkait keterbatasan fasilitas dan SDM mungkin pada beberapa pusat kesehatan, pada tempat kesehatan ya, dari rumah sakit, klinik, dan mungkin di puskesmas, sehingga untuk algoritma yang seperti pada wanita itu juga pada pria ini kita lihat ini tanpa pemeriksaan mikroskopis. Setelah dilakukan, pasien datang dengan duh tubuh uretra, dilakukan anamnesis dengan faktor resiko dan pemeriksaan fisik, dipastikan jika tampak duh tubuh uretra langsung diberikan obat sekaligus yang mengcover uretritis gonokokus dan uretritis non gonokokus. Nah, kemudian selain itu dilakukan KIE, konseling, serta tes HIV, serologi sifilis, dan serta tidak lupa untuk mengobati pasang seks dengan regimen yang sama dengan pasien, edukasi pemakaian kondom, kemudian juga kontrol. Jika dalam 7 hari ada perbaikan, maka pengobatan selesai. Jika tidak, mohon untuk dirujuk.
Kemudian pada algoritma menurut Kemenkes dan CDC WHO juga pada tubuh laki-laki dengan pemeriksaan mikroskop. Di sini yang membedakan dengan algoritma sebelumnya adalah ketika setelah dilakukan anamnesis pemeriksaan fisik, jika ada diplococcus gram negatif intraseluler, maka obati sebagai uretritis gonorrhoeae dan non-gonococcus. Jika tidak, hanya ditemukan leukosit PMN, maka merupakan suatu uretritis non-gonococcus, maka diterapi sesuai uretritis non-gonococcus saja. Namun keduanya perlu dilakukan KIE, konseling, edukasi, serta obati pasangan seks sama dengan pasien, dan perlu adanya kontrol ya untuk mengevaluasi apakah telah tidak ada keluhan. Dan jika dengan pasien dengan yang mungkin ada riwayat gonokokal setelah dengan riwayat discharge misalnya, namun ketika pemeriksaan tidak didapatkan tubuh, maka kita harus pertimbangkan kemudian untuk mungkin dikunjungan ulang untuk pemeriksaan ulang untuk atau menahan kencing ya 3 jam sebelum pemeriksaan, dan juga lakukan KIE dan konseling jika anjurkan untuk kembali bila gejala menetap sesudah 7 hari, dan juga tetap edukasi untuk proteksi terhadap infeksi menular seksual. Nah, pengobatan yang dianjurkan pada uretritis genitalia pada laki-laki ini juga berdasarkan manajemen sindrom. Mengapa? Karena tes diagnostik patogen uretra spesifik belum banyak tersedia, dan manifestasi klinis saja tidak adekuat membedakan organisme penyebab uretritis, sehingga dasar pengobatan berdasarkan patogen yang paling besar menyebabkan komplikasi atau disebut dual treatment. Di sini hampir sama tadi juga dengan pada wanita, yaitu pengobatan uretritis gonococcus diberikan golongan cefalosporin seperti cefixime 400 mg dosis tunggal per oral, dan pengobatan uretritis non-gonococcus seperti azitromycin 1 gram dosis tunggal per oral, atau kombinasi atau diganti dengan doxycycline 2 kali 100 mg per oral 7 hari, dan alternatif lainnya. Untuk golongan ciprofloxacin dan ofloxacin di beberapa kasus sudah menunjukkan angka resistensi yang tinggi. Sebagai kesimpulan, jadi manajemen uretritis ini kita pastikan dulu apakah ada uretritis, misalnya pemeriksaan discharge uretra, kemudian pemeriksaan gram, apakah ada peningkatan leukosit polymorfonuklear, kemudian pemeriksaan ulang jika diperlukan pada saat pagi hari sebelum berkemih jika tubuhnya sangat sedikit, kemudian apakah didapatkan Neisseria gonorrhoeae baik melalui pemeriksaan gram, kultur maupun yang berbasis DNA non kultur. Kemudian untuk tes diagnostik chlamydia trachomatis tidak wajib, jadi bisa sebagai opsi. Dan jika didapatkan Neisseria gonorrhoeae, terapi sesuai yang mengcover dual treatment tadi ya, gonorrhea dan chlamydia non-gonokokal. Sedangkan jika tidak didapatkan Neisseria gonorrhoeae, maka diberikan terapi sesuai dengan gonokokal uretritis. Tidak lupa selalu dievaluasi dan terapi pasangan secara tepat dengan regimen yang sama atau sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium jika tersedia. Monitoring ya pada gonokokal uretritis 3-5 hari setelah terapi, dan untuk non-gonokokal uretritis lebih lama untuk monitoringnya. Pencegahan pada pasien bisa dilakukan dengan selain dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, juga pelacakan kontak pasangan, dan juga meningkatkan ketersediaan uji diagnostik serta anjuran abstinensia sampai terbukti sembuh secara klinis dan laboratoris. Kemudian untuk mengurangi resiko penularan, untuk pasien diedukasi memilih pasangan seksual, menghindari multiple partner, penggunaan kondom yang benar. Untuk pada profilaksis antimikrobal uretritis belum terbukti efektif untuk pada kasus uretritis genitalia. Kemudian adapun sebetulnya setelah era antimikroba, pada kejadian komplikasi secara lokal pada uretritis genitalia ini lebih jarang, namun bisa terjadi epididymitis, kemudian prostatitis, lalu juga terjadi proktitis ya, kemudian secara sistemik yaitu bisa juga terjadi disseminated gonococcal infection, atau kalau pada non-gonococcal uretritis yaitu Reiter ya, terjadi reaktif arthritis syndrome ini disertai konjungtivitis, dan tidak kalah penting juga berdampak pada psikologis. Ini juga suatu komplikasi pada uretritis genitalia pada pria.
Ya, berikut referensinya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Dwi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Melita Sari atas presentasinya yang sangat menarik ya. Selanjutnya kita buka forum diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengisi forum yang sudah ada. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari TS kita ya, Dr. Haryon Narotama. Apakah kunilingus dan fellatio ini dapat meningkatkan risiko terjadinya duh tubuh vagina? Mungkin bisa Dr. Astin atau Dr. Melita Sari yang menjawab ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dwi. Terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya apapun yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan ya, environment di genitalia itu juga akan menimbulkan terjadinya keluhan berupa flor albus. Contohnya tadi ya cunilingus maupun fellatio. Jadi kemungkinan itu akan menambah koloni-koloni bakteri atau virus atau jamur yang awalnya tidak ada di sana akan hinggap di sana, akan berada di area genital tersebut sehingga bisa menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan flor albus. Jadi kebiasaan-kebiasaan lain misalnya mencuci vagina dengan cairan antiseptik, kemudian penggunaan celana yang ketat, jadi apapun yang bisa menyebabkan keseimbangan tadi itu berubah, jadi laktobacillusnya turun, sehingga akan menimbulkan keluhan-keluhan yang akan terjadi. Jadi akan ada keluhan flor albus. Jadi bisa Dok. Mungkin ya. Dr. Sari menambahkan? Mungkin Dr. Sari bisa menambahkan Dok. Iya, kalau ya sesuai dengan juga sama dengan Dr. Astin tadi ya, bahwa meskipun ya tidak secara langsung, tapi itu mempengaruhi juga suasana keasaman ya, kemudian juga kan pasti fellatio cunilingus ini juga tidak mungkin, pasti juga ada dari luar ya, maksudnya ada aktivitas mungkin ya yang maksudnya mempengaruhi juga di organ di vagina ya, di rongga vagina. Jadi pasti ada pasti tidak secara langsung ada mungkin benda asing atau ada mekanisme atau ada istilahnya manipulasi ya untuk menyebabkan perubahan dari flora normal dan juga suasana asam basa pada vagina, pasti ada. Ya, terima kasih Dr. Dwi, Dr. Astin. Jadi ya. Bisa ya, cuma tidak secara langsung ya Dok ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Riki. Selamat sore, Dok. Izin menanyakan apakah terapi donori tanpa komplikasi harus dikombinasi dengan terapi klamidiosis. Lalu apabila secara mikroskopi sudah terbukti adanya gonore, apakah tetap kombinasi dengan terapi klamidiosis? Mungkin Dr. Sari ini ya, pertanyaan untuk Dr. Sari. Ya, terima kasih Dr. Dwi. Jadi pada dasarnya mengapa kalau yang di terapi gonore tanpa komplikasi jelas ya. Jadi memang dari awal bahwa kadang karena pasien datang dengan gonore itu inkubasinya lebih pendek. Kadang dari ketika datang untuk berobat itu belum muncul gejala-gejala klamidosisnya, karena memang untuk inkubasi klamidosis ini lebih panjang, sehingga kita dari baik algoritma atau rekomendasi dari Kemenkes maupun WHO ini menyarankan memang dual treatment tadi, walaupun justru malah sudah ditemukan Neisseria gonorrhoeae itu malah perlu untuk diterapi dual treatment dengan chlamydia. Jadi kalau bukan karena hanya ditemukan gonore, jadi kita terapi gonore saja, tapi kalau malah justru adanya gonore ini rawan terjadi itu tadi koinfeksi, karena beberapa kasus juga pada kasus dengan gonococcal urethritis itu juga didapatkan adanya klamidosis begitu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan ya. Iya, Dok. Mungkin tidak selalu ya terapi gonore itu ditambah dengan chlamydia. Hanya kalau kita ini
mencurigai ada koinfeksi dengan klamidia, bisa kita tambahkan terapi dengan klamidia ya. Karena infeksi gonore itu 35% diikuti oleh infeksi klamidia. Sedangkan masa inkubasinya di mana gonore lebih dulu. Jadi mungkin gonore lebih kelihatan dulu, klamidianya belum tampak, walaupun itu sudah infeksi bareng-bareng ya, koinfeksi antara gonore dan klamidia. Makanya untuk mencegah ini kita terapi double ya. Jadi kita terapi gonorinya maupun juga klamidianya. Karena 35% itu tadi terjadi koinfeksi. Mungkin itu ya. Ada Dokter Sari mungkin menambahkan, Dok? Iya, untuk kalau apa namanya mungkin juga rawan misalnya pasien kontrol kembali atau pada kondisi-kondisi pada pasien IMS ini memang kita juga berikan dari awal dual terapi, dan kalau kadang kita kesulitan di primer ya, di rumah sakit misalnya para dokter ini dok kadang sulit untuk mencurigai ini suatu ada klamidosis belum muncul, mungkin ya memang terbaik memang kita harus berikan dual treatment dengan mengcover kedua kuman terbanyak penyebab dari uretritis ya dok. Mungkin Dokter Astin yang nambahkan kalau pada wanita mungkin ya. Ya, terima kasih Dokter Sari. Jadi memang betul ya, karena CDC maupun WHO itu menyarankan untuk DO karena seringnya koinfeksi dengan klamidia, maka diberlakukan dual treatment. Jadi untuk gonorinya iya, kemudian ditambahkan dengan terapi klamidianya. Seperti itu juga yang disarankan oleh pedoman nasional IMS kita. Demikian, Dok. Ya, mungkin cukup ya pertanyaan dari Dokter Riki ini. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari anonim ya, kebanyakan anonim ya. Untuk jenis kelainan DUH wanita yang mana yang harus dilakukan pengobatan pada pasangan selain gonore? Ya, baik untuk saya ya, Dok. Ya, terima kasih. silakan Dokter Astin. Ini dari Dokter Anonimus ya. Jadi untuk keluhan pada wanita tadi dibedakan ada vaginitis, ada cervicitis. Nah, sebenarnya pada wanita itu ada yang disebabkan karena perubahan dari tubuh kita sendiri, jadi endogen. Jadi yang disebutkan sebagai KVV maupun WIVI itu bisa penyebabnya adalah endogen. Karena itu kenapa pasangannya tidak diberikan terapi. Jadi untuk yang KVV dan yang BV itu biasanya pasangan tidak usah diterapi. Tetapi yang untuk cervicitis yaitu gonore, klamidia, karena itu menular melalui hubungan seks, maka diwajibkan pasangannya itu atau dianjurkan pasangannya itu untuk diobati juga bersamaan dengan pasiennya tadi. Demikian, Dokter. Ya, saya rasa sudah jelas mungkin ya. Mungkin Dokter Sari menambahkan, Dok? Ya, tidak ada, Dok. Mungkin yang ada pertanyaan dari Anonymous itu juga apakah terdapat rapid test untuk klamidia itu, Dok? Oh ya, silakan. Iya, memang ada untuk rapid test klamidia, namun biasanya untuk screening yang pada kelompok resiko tinggi gitu ya. Jadi tidak memang untuk karena sensitivitas dan spesifitasnya masih rendah ya, apalagi pada kondisi dengan kita infeksi klamidia yang banyak asimptomatis seperti itu. Jadi untuk kalau untuk sehari-hari memang tidak begitu disarankan ya. Namun bisa kalau dengan rapid test, tapi tetap harus mempertimbangkan pemeriksaan lainnya ya, seperti yang sederhana tadi yang GRAB, kemudian juga perlu di cross check dengan pemeriksaan fisik ya, tidak terlepas dari itu. Nah, kalau untuk rapid test saja kita tidak sarankan, tapi kalau untuk mungkin pada kelompok resiko tinggi itu bisa untuk dilakukan. Demikian, Dok. Atau ada tambahan, Dokter Dwi? Dokter Astin. Untuk yang kedua mungkin Dokter Sari, untuk infeksi yang asimptomatik pada wanita, apakah tidak ada DUH tubuh atau ada DUH tubuh tapi minimal? Bila tidak ada keluhan berupa DUH tubuh, apakah wanita tersebut berisiko? Ya, untuk saya Dokter atau tidak perlu dilakukan. Ya.
Terima kasih, Dok. Jadi ini ya. Memang 90% atau 80-90% itu wanita dengan tubuh genital wanita itu asimptomatik, jadi tanpa keluhan. Jadi kenapa pentingnya kita melakukan pemeriksaan mikroskopik ya karena tadi ya tanpa keluhan. Jadi si wanitanya ini tidak merasa bahwa dia sakit atau menderita sesuatu. Nah, begitu kita lakukan pemeriksaan dengan swab vagina, kemudian dilihat mikroskopiknya, baru nampak di situ ternyata ada diplopopusnya atau ada HIV-nya dan sebagainya. Jadi memang perlu, Dok, walaupun minimal atau tidak ada keluhan dari si wanita tersebut karena dia berisiko tinggi ya. Jadi wajib atau biasanya dilakukan pemeriksaan rutin, Dok, kalau untuk yang berisiko tinggi. Kalau di puskesmas itu VCT ya, yang setiap bulan dia akan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok-kelompok risiko tinggi tersebut. Jadi ada puskesmas A yang untuk misalnya jangkauannya itu untuk WPS, kemudian ada juga yang G dan sebagainya. Jadi tiap-tiap kelompok risiko tinggi itu selalu dilakukan pemeriksaan rutin, Dok. Demikian, Dokter. Ya, jadi jawabannya perlu ya dilakukan pemeriksaan mikroskopis meskipun gejalanya minimal atau asimptomatis. Karena kalau kita ingat ya, keputihan sendiri itu masing-masing personal tidak sama ya. Ada yang tidak kelihatan keputihannya tapi dia mengeluh keputihan terus sehingga rasa keputihan ini berbeda pada masing-masing orang. Jadi ada yang sudah sampai parah keputihannya tapi mereka merasa enggak, saya enggak keputihan, enjoy saja. Jadi untuk itu perlu ya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan mikroskopis meskipun asimptomatis ataupun minimal. Gitu ya, Dok ya. Iya, iya, Dokter. Setuju, Dokter. Kemudian untuk pertanyaan dari Dr. Hartati Pramulia ini, mohon saran untuk tips dokter untuk KIE pada pasangan seksualnya, terutama pada yang sudah menikah. Mungkin Dokter Sari. Astin dulu. Atau Dokter Astin ya. Terima kasih. Jadi memang untuk kasus-kasus IMS ini unik ya, Dok ya. Jadi kita harus menyampaikannya juga harus hati-hati, tapi pasien wajib tahu dengan apa yang dia derita. Nah, bagaimana untuk mengajak pasangannya itu agar juga mau diperiksa sama kita, karena biasanya pasangannya kadang-kadang tidak merasa ada apa-apa, tidak ada keluhan dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri di praktek itu menyampaikan ke pasangannya, suami atau istrinya itu menyatakan bahwa tentunya dengan persetujuan pasien ya, kita KIE juga pasangannya bahwa si pasien ini menderita penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seks dan itu wajib tahu, Dok, pasangannya. Karena itu maka diminta pasangannya itu untuk dilakukan pemeriksaan juga, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan. Nah, itu yang biasanya saya terapkan ke pasien-pasien saya sehingga pasangannya juga mau dilakukan pemeriksaan, kemudian juga diberikan terapi yang sesuai dengan penyakit-penyakitnya tersebut, Dok. Lalu bagaimana dengan pasangan yang masih di rumah? Ya, jadi pasiennya biasanya datang sendiri, tidak mengajak pasangan, yaitu edukasinya saya juga sampaikan, tolong Bapak atau Ibu sampaikan ke suami atau istrinya, nanti Bapak menderita penyakit karena bakteri, atau karena jamur, atau karena apa ya. Jadi biasanya saya ngomongnya karena bakteri yang bisa ditularkan melalui hubungan seks. Jadi selain untuk menghindari hubungan seks dulu selama dalam pengobatan, juga pasangannya untuk diajak ke klinik ya atau ke kita untuk dicek. Demikian, Dokter. Iya, sudah jelas saya rasa ya. Mungkin Dokter Sari masih ingin menambahkan, Dok? Iya, sudah jelas. Dan mungkin ini ya, Dok, memberi komunikasi dengan pasien itu percaya dulu bahwa pemeriksaan atau pengobatan infeksi menular seksual itu mesti bukan sesuatu yang mengerikan atau ini tuh malah untuk lebih tahu statusnya lebih dini seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang kan karena mungkin takut ya nanti menakutkan, bukan hal yang menakutkan, malah ini tuh bisa diobati begitu. Sayang kalau malah nggak ditemukan, nggak dideteksi secara awal, nanti malah tidak bisa diobati begitu. Jadi hanya memberi rasa percaya aja biasanya
mau kok dari pasien untuk mengajak pasangannya, dan pasangannya juga mau datang dengan sukarela, begitu dok. Iya, biasanya kalau kita komunikasikan dengan baik, bisa menerima kok memberi ya. pengertian, ya dok. Ya, selanjutnya ini dari peserta anonim lagi nih. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya kembali terkait herpes simplex virus uriditis. Apakah terdapat center di Surabaya yang menyediakan PCR HSV? Di ini ya, di laboratorium swasta maksudnya. Kalau center di ITD ada ya dok, ada kok. Kalau untuk herpes simplex virus untuk terkait yang ini pemeriksaan laboratorium yang terkait DNA ini. Iya, cuman kita enggak rutin ya untuk tidak rutin, iya. Mungkin yang lebih sering malah ini IgM, serologis, serologis, yang lebih sering. Ya bisa di Labkesda juga bisa, di ITD juga bisa, cuman mungkin tidak kita periksakan secara rutin. Biasanya keperluan juga hanya untuk penelitian gitu ya dok biasanya, atau? Ya, biasanya untuk penelitian itu saja yang kita periksakan, itu pun mungkin menyediakan sendiri ya penelitinya ya. Kemudian apakah terdapat rekomendasi terapi pada uriditis gonorrhea yang resisten terhadap cefixime dan ceftriaxone? Mungkin dokter ya, silakan dok. Iya dok, matur nuwun Dr. Dwi. Jadi sebelum dipastikan ini tuh apakah resisten terhadap cefixime atau tidak, kita harus evaluasi dulu ini apakah bagaimana compliance pengobatannya, apakah betul dia sudah abstinen, apakah pasangannya apakah ada pasangan baru ya, apakah bukan suatu reinfeksi atau mungkin malah ini suatu persisten uretritis yang persisten, jadi belum bukan suatu resistensi dari cefixime kan. Nanti kalau misalnya dari itu sudah dipastikan, untuk beberapa terapi juga kita harus tadi ada, kalau persisten kita beri terapi dengan misalnya trikomonas ya, ataupun penyebab lain tadi ya yang bisa karena virus atau mungkin bakteri lain. Nah itu kalau sudah diterapi itu masih belum baik dan menunjukkan benar-benar itu resisten, maka ada beberapa pilihan memang yang saat ini namun kita belum dimasukkan ya, belum ada di guideline terapi itu golongan seperti gentamisin, tapi masih dalam penelitian sepertinya. Jadi untuk kedepannya memang ada beberapa alternatif pengobatan selain dari golongan cefalosporin. Demikian dok. Mungkin ada tambahan ya. Jadi intinya jangan cepat-cepat bilang resisten terhadap cefixime ya. Mungkin harus kita telaah lagi apakah pasien berhubungan seks lagi, apakah pasien minum obatnya dengan baik ya. Jadi harus kita teliti lagi mungkin ya penyebabnya. Mungkin karena yang persisten tadi ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang ini sudah tidak mempan atau sudah kebal terhadap cefixime. Tinjau kembali. Mungkin begitu ya dokter saya. Pada partner yang tidak hadir untuk mereka pingpong. Dokter Astin mungkin bisa menambahkan tidak datang atau tidak hadir. Ya, baik dokter. Untuk partner yang tidak hadir, apakah bisa diberikan terapi? Nah, kalau di rumah sakit kami itu harus ada rekam medisnya dok, jadi pasien harus hadir. Nah, kecuali kalau misalnya di klinik yang lebih longgar atau di tempat praktek pribadi, kita bisa mencatatkan sendiri ya dok ya, dengan rekam medis sendiri, itu boleh dok, memang dianjurkan untuk pasangannya itu diberikan terapi. Tapi kalau di rumah sakit kami itu setiap obat keluar itu harus resepnya itu harus ada rekam mediknya, dan rekam medik itu ada kalau pasiennya datang. Jadi mendaftar dulu di administrasi, baru dapat rekam medis, baru obatnya bisa keluar. Nah, tetapi kalau misalnya di tempat praktek pribadi diperbolehkan dok untuk pasangannya itu diberikan pengobatan. Tapi ya itu tadi, apakah pasangannya nanti
bisa menerima loh, saya kan nggak sakit, tapi kenapa harus dapat obat? Nah, itu juga harus hati-hati untuk menjelaskan kepada pasangannya tersebut ya. Demikian, dokter. Ya, jadi harus waspada ya, hati-hati untuk masalah penyakit PMS ini karena salah bicara bisa bertengkar suami istri. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Dr. Lee Herlina. Untuk Dr. Astin ini mohon izin bertanya, bagaimana pengobatan pasien wanita 56 tahun dengan infeksi saluran kemih yang berulang yang tidak kunjung sembuh dengan DM urin sewaktu-waktu yaitu 140 dan ada riwayat 19 tahun yang lalu mendapat gonori. Bagaimana mengobatinya secara tuntas infeksi UTI-nya? Ya, baik. Terima kasih Dr. Lee. Jadi yang kita harus tahu di sini adalah untuk pasien yang seperti ini dengan diabetes mellitus itu biasanya untuk di dalam tubuhnya kadar glikogennya itu tinggi sehingga akan memicu atau mempersubur ya, menambah subur tumbuhnya jamur-jamur. Nah, di sini biasanya untuk keluhan yang wanita akan timbul keluhan gejala KVV, Dok. Jadi dicekkan dulu ini penyebabnya apa, seperti itu dok ya. Jadi tata laksananya nanti disesuaikan dengan penyebab yang kita sudah ketahui. Misalnya karena KVV ya sesuaikan dengan KVV. Demikian dokter. Iya, ya sudah jelas mungkin ya. Atau mungkin Dr. Sari ingin menambahkan dok? Sudah jelas dok, sudah sesuai ya. Ya, halo. Ini pertanyaan dari, ya sudah jelas ya saya. Ini ya, izin bertanya dok, pasien saya laki-laki umur 3 bulan tahun, warga negara asing, keluhan tubuh dengan warna bening, keluar setelah PAK. Nyeri saat berkemih dengan VDRL negatif, urin didapatkan leukosit 0-1, tes anti HIV dan chlamydia masih menunggu hasil. Februari pernah mengalami gejala yang sama, diberikan obat dari negara asal selama 5 hari. Pemeriksaan gonori sampel tidak adekuat untuk pemeriksaan karena tubuhnya tidak keluar, kecuali setelah PAK. Apakah nanti tes chlamydia-nya keluar negatif? Terapi sebagai uretitis non-gonori, dok. Jadi ini pasiennya laki-laki ya, mungkin dokter Sari. Iya. Iya dok. Ini kalau apa namanya tes chlamydia-nya apa dulu ya? Mungkin nanti bisa didetailkan. Karena ini dengan berarti ada riwayat, tapi secara objektif ya, tubuhnya minimal ya, dan pemeriksaan ini ya tidak didapatkan, baik itu selain tidak dapat gonore juga tidak didapatkan peningkatan polimorfonuklear ya harusnya ya. Ini masih belum jelas juga hasil pemeriksaannya. Dan memang tadi saya sempat ada di slide tadi juga ada beberapa kasus memang jika pasien dengan riwayat tubuh discharge ya dengan gejala atau temuan yang kurang objektif seperti ini, memang dipastikan dulu diminta idealnya itu diminta ulang untuk tidak berkemih selama 3 jam minimal atau besoknya mungkin diperiksa ulang untuk gram dan juga pemeriksaan urin yang pertama ya, jadi urin yang keluar pertama. Kemudian selain pemeriksaan gram juga perlu juga dilihat apakah ada tanda-tanda lain piuria mungkin pada infeksi saluran kemih ya, kemudian atau penyebab lain ya, tidak hanya pada penyebab infeksi menular seksual seperti gonorrea dan chlamydia. Jadi ini perlu dipastikan dulu ya dok. Kalau apalagi tidak ada keluhan ya sudahan ini ya, atau hanya setelah BAK ya. Nah, nanti kalau sudah dipastikan itu mungkin kalau pemeriksaannya keluar hanya waktu BAK. Iya, nanti kalau sudah dipastikan masih negatif misalnya ya atau tidak ada tanda-tanda peningkatan leukosit, kemudian juga chlamydia hasilnya mungkin nanti negatif misalnya ya. Ini tidak tahu tesnya apa. Kalau misalnya mungkin
kultur atau mungkin PCR ya. Nanti kalau negatif kalau pendekatan sindrom tadi bisa diberikan uretitis non gonore, tapi tetap edukasi apakah ada penyebab lain ya dok ya, tidak hanya karena penyebab chlamydia dan gonore. Ya. Mungkin ada ini dok masukan tambahan. Ya, jadi kalau discharge ureteranya ini sangat sedikit atau tidak bisa kita ambil untuk bahan pemeriksaan, kita bisa dari urin ya. Jadi kita mengambilnya bisa dari sedimen urin, bisa dilakukan pemeriksaan kultur chlamydia ataupun untuk gonorea, pemeriksaan gram untuk gonorea itu bisa juga dari sampel dari sedimen urin. Jadi tidak selalu dari discharge ureteranya. Mungkin itu ya. Jadi kalau untuk yang meragukan begini, ini harus dicek ulang. Nah, cek ulang, mengambil sampelnya bagaimana kalau keluarnya sangat sedikit atau discharge-nya sangat sedikit. Nah, bisa dilakukan dari sedimen urin alternatifnya. Memang yang terbaik dari discharge ya, tapi kalau discharge-nya sangat sedikit, sedangkan diagnosisnya meragukan, nah, bisa kita ambil sediaan itu dari urin. Mungkin dokter Asti bisa menambahkan dok? Sudah cukup saya kira dokter. Pertanyaan sudah cukup masih dokter Dwi. Ya, ini pertanyaan masih banyak tapi waktunya sudah hampir habis atau bagaimana? Ataukah nanti dijawab dengan tulis? Iya, saya sebagian sudah jawab tertulis dok, sebagian kecil. Saya izin menjawab pakai ini ya dok. Pakai tulis ya, ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta dokter yang belum terjawab, mungkin ditunggu jawaban dengan tulis ya. Ini karena waktunya sudah cukup, saya rasa saya kembalikan ke saudara MC dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih kepada Dr. Dwi Murtiastuti dengan narasumber Dr. Astindari dan Dr. Malita Sari yang telah memberikan webinar yang cukup menarik pada hari ini mengenai sindrom madu tubuh genital. Bagi question answer yang belum terjawab, kami akan mencoba menjawab secara pribadi melalui Q&A chat room. Dan kepada seluruh peserta, terima kasih yang telah bergabung pada hari ini. Sampai sore ini sudah ada 530. Tadi sempat menyentuh angka 600, dokter. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta Dolan yang selalu setia setiap minggunya hadir pada acara Dolan ini. Dan kami mengimbau untuk seri Dolan ke-23, tanggal 17 April 2023, tetap hari Senin jam 15 sampai jam 16. Minggu depan akan dibawa oleh POGI, Obstetrik Ginekologi Indonesia, dengan topik pelayanan kontrasepsi di vaskes primer dengan moderator Dr. Faisal Rizky dan narasumber Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis Obgynsos, dan Dr. Pandu Habibi, SPOK, MKet Clean. Jadi kami undang kembali bagi seluruh peserta Dolan untuk hadir kembali di hari yang sama, hari Senin, pukul 15 sampai 16 pada minggu depan. Demikian dari kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami berharap bahwa program Dolan ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi dokter-dokter sekalian dan kita dapat berlanjut terus untuk memberikan informasi bagi seluruh dokter di Indonesia. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.